Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosial Media Marketing ingin mempresentasikan materi kami yaitu sosial media berbayar. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yaitu ada Irfan Artiadi, ada Noval Azhar, ada Alfian Fri Agustiar, ada Mirza Falyudin dan Jova Naufal Faras. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi teman-teman untuk yang pertama ini ada pengertian dari sosial media berbayar ya teman-teman. Nah, jadi sosial media berbayar itu atau paid sosial media itu merupakan strategi pemasaran digital yang telah mengubah cara organisasi dan individu untuk kita berinteraksi dengan para audiens mereka di platform media sosial. Dan implementasinya organisasi ini atau individu ini membayar sejumlah biaya nih kepada platform media sosial untuk menampilkan konten mereka kepada ah untuk menampilkan konten mereka kepada audiens target yang lebih spesifik. Metode ini memanfaatkan nih sistem periklanan yang lebih canggih dan juga menyediakan platform-platform seperti Facebook Ads, Instagram Ads, atau LinkedIn Ads, dan platform media sosial lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Bisa slide selanjutnya. Nah, ya jadi ada lagi nih perbedaan yang organik yang atau gratis dan berbayar nih teman-teman. Nah, jadi yang pertama ada yang organik atau gratis. Nah, jadi yang pertama ada jangkauan terbatas. Nah, jangkauan terbatas ini maksudnya ini konten gratis ini hanya menjangkau orang-orang yang sudah mengikuti akun Anda atau orang yang kebetulan melihat konten Anda melalui algoritmanya, misalnya seperti like, shares, atau engagement lainnya, tanpa promosi dan jangkauannya itu terbatas. Nah, dan lalu memerlukan waktu. Nah, memerlukan waktu ini maksudnya itu membangun audiens secara organik dan membutuhkan waktu karena Anda harus secara konsisten untuk memposting konten yang relevan, menarik, dan juga mendapatkan keterlibatan dari user itu tersebut. Lalu gratis. Nah, umumnya Anda tidak perlu nih mengeluarkan biaya untuk memposting konten tersebut, namun memerlukan investasi waktu dan tenaga lebih untuk membuat serta memelihara konten-konten tersebut. Dan lalu berbayar. Nah, berbayar ini yang pertama adalah jangkauan luas. Nah, jangkauan luas ini maksudnya itu konten yang dipromosikan atau ads ini dapat menjangkau lebih banyak pengguna di luar audiens dan termasuk mereka yang belum mengenal bisnis itu atau akun itu sebelumnya. Lalu ada kedua ada didorong oleh algoritma platform. Nah, platform media sosial ini menggunakan nih algoritmanya untuk memastikan iklan teman-teman itu lebih ditampilkan kepada audiens yang sesuai berdasarkan target yang telah ditentukan. Lalu ada target spesifik. Nah, target spesifik ini iklan berbayar ini nih memungkinkan untuk menentukan nih audiensnya berdasarkan seperti demografi, lokasi, minat, dan juga perilaku user tersebut.
sehingga pesan Anda tuh lebih relevan dan juga tepat tepat sasaran. Lalu yang terakhir ada exposure cepat. Dengan membayar iklan ini, teman-teman itu lebih dapat langsung menjangkau banyak orang-orang dalam waktu singkat pastinya dibandingkan yang gratis. Nah, jadi kesimpulannya, sosial media organik itu lebih cocok untuk membangun hubungan jangka panjang dan juga kepercayaan dengan audiens. Dan sosial media berbayar itu seperti cara cepatnya untuk kita menjangkau audiens baru dan juga meningkatkan exposure dengan mencapai hasil tertentu dan pastinya dengan waktu yang lebih singkat. Bisa slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada keuntungan sosial media berbayar di next. Oh, yang pertama tuh ada targeting audiens yang presisi ya. Jadi dalam era digital yang semakin kompleks, kemampuan targeting yang presisi itu menjadi semakin krusial gitu bagi perusahaan itu. Jadi sosial media berbayar ini tuh menawarkan tingkat presisi ya targeting yang belum pernah ada sebelumnya. Di platform ini tuh memungkinkan pengiklan untuk mentargetkan audiens tuh berdasarkan data demografis yang spesifik gitu. Seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, tingkat pendidikan, bahkan sampai ke profesi gitu. Lebih jauh lagi, sebenarnya sosial media berbayar juga memungkinkan targeting berdasarkan minat dan perilaku online pengguna gitu. Seperti mungkin menganalisis aktivitas browsing, interaksi dengan konten tertentu, dan preferensi pengguna untuk menciptakan profil audiens yang detail seperti itu. Nah, mungkin salah satu fitur yang ada sampai saat ini tuh ada fitur look like. Sebenarnya fitur look like audience ini awal dari Facebook, tetapi sekarang udah banyak platform yang mengadopsi fitur-fitur ini seperti TikTok atau Google gitu. Jadi di mana fitur look like audience ini tuh memiliki keunggulan di mana keunggulan itu memungkinkan si pengiklan itu menjangkau audiens baru dengan karakteristik mirip dengan audiens yang sudah ada gitu. Misalkan contohnya kayak kita punya toko online, katakanlah jual peripheral komputer gitu kayak keyboard, mouse, headset atau gamepad gitu kan. Nah, kita tuh dapat menggunakan fitur look like audience ini tuh untuk menjangkau orang-orang yang memiliki minat dan preferensi yang serupa dengan pelanggan yang sudah ada gitu, yang udah pernah beli di kita gitu. Jadi dengan menggunakan ini tuh kita dapat menjangkau atau meningkatkan peluang konversi lah dan mengoptimalkan campaign yang sedang berjalan seperti itu. Dan juga dengan fitur lookalike ini juga cukup efektif ya dalam mengekspansi pelanggan-pelanggan yang potensial yang memiliki karakteristik yang serupa dengan pelanggan yang sudah ada. Lalu yang kedua tuh ada kontrol dan fleksibilitas yang tinggi gitu. Jadi sosial media berbayar ini tuh memberikan tingkat kontrol yang sangat tinggi ya atas berbagai aspek pemasarannya gitu. Di mana pengiklan itu memiliki kendali penuh nih atas anggaran iklan, di mana mereka itu eh, dapat menetapkan budget harian atau lifetime budget sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan si bisnisnya gitu. Dan juga pengiklan juga memungkinkan untuk mengatur jadwal penayangan iklan secara detail, memastikan iklan ditampilkan pada waktu-waktu tertentu gitu. Dan juga ada fleksibilitas dalam format konten gitu yang menjadi keunggulan lainnya gitu. Jadi pengiklan ini dapat memilih nih berbagai format seperti mungkin teks, gambar, video atau carousel gitu atau bahkan format interaktif lainnya gitu kan. Jadi setiap format ini dapat dioptimalkan gitu untuk tujuan campaign yang berbeda gitu baik untuk brand awareness atau engagement ataupun konversi gitu. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada ana- analisis dan pengukuran yang mendalam gitu.
Ya ini jelas ya. Jadi kalau kita bayar pasti bakal dimanjakan oleh banyak fitur dari platform tersebut itu. Seperti mungkin dashboard analitik yang detail gitu kan, memberikan insight yang berbagai macam gitu. Ada reach engagement, ada CTR, ada conversion rate, ada return on ad spend gitu. Yang mana data ini tersedia secara real time gitu. Jadi memungkinkan si pengiklan ini tuh dapat memonitor performa campaign secara konstan dan membuat keputusan berbasis data seperti itu. Dan juga yang terakhir jangkauan yang luas. Ya jelas ya tadi yang udah dijelaskan oleh Irfan. Jadi jangkauan yang ditawarkan oleh sosial media berbayar tuh eh, sangat luas itu, tidak seperti postingan organik gitu, di mana dengan sosial media berbayar ini konten tuh dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas itu, bahkan mereka yang belum mengenal brand atau belum menjadi follower ya gitu. Nah, hal ini mungkin sangat bagus ya untuk terutama ya untuk bisnis baru atau produk yang baru diluncurkan ke pasar gitu. Dan juga karena jangkauan luas, otomatis platform juga membantu penetrasi ke pasar itu jauh lebih cepat itu. Mungkin dalam hitungan hari itu setelah campaign diluncurkan, konten itu dapat mungkin mencapai ribuan atau bahkan jutaan pengguna gitu yang relevan, yang sesuai dengan target yang sudah diatur gitu. Dan juga visibilitas yang meningkat dalam waktu yang singkat gitu. Dan juga ini hal ini tuh juga sangat menguntungkan ya untuk campaign yang memiliki time sensitif atau promosi yang terbatas seperti itu. Jadi mungkin itu keunggulan dari sosial media berbayar. Selanjutnya boleh. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat iklan. Nah, platform yang kami pilih itu ada tiga, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Instagram. Nah, yang pastinya di Instagram ini kita harus membuat akun profesionalnya dulu nih. Setelah itu kita harus memposting konten yang ada di Instagram profesional kita. Nah, setelah itu kita harus pilih postingan yang mau dipromosiin. Nah, jadi kita harus buka postingan yang dipromosikan, lalu klik tombol promote atau boost post di bawah postingannya itu. Yang kedua, kita kan masuk ke laman ke goal atau tujuan. Nah, ada tiga pilihan yang diberikan oleh Instagram, yaitu more profile visits untuk mendapatkan lebih banyak kunjungan profile, more website visits untuk mengarahkan pengguna ke website, dan juga ada more message untuk menerima DM dari audiens. Nah, yang ketiga itu kita harus memilih audiens kita. Jadi di Automatic ini kita Instagramnya memilih audiens berdasarkan data akun. Nah, yang kedua ada manual. Jadi kita bisa menentukan lokasi, usia ataupun gender dan juga minat dari audiens kita. Selanjutnya kita harus mengatur anggaran dan juga durasi tayangan iklan kita. Jadi kita harus memasukkan jumlah anggaran harian dan durasi iklan. Contohnya misalnya 50.000 per hari selama 5 hari. Selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran melalui debit, kartu kredit, ataupun e-wallet. Setelah kita membayar, barulah kita bisa meninjau apa settingan iklan yang udah kita buat. Lalu bisa kita publish ke Instagram Ads. Yang kedua ada cara membuat iklan Facebook. Nah, yang pertama kita harus siapkan akun Meta Ads Manager. Selanjutnya kita harus mengebuka metode pembayarannya seperti metode lokal, debit, kredit, ataupun e-wallet. Nah, di Ads Manager kita klik tombol create di Ads Manager, lalu pilih tujuan kampanye. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa dipilih, yaitu awareness untuk meningkatkan kesadaran merek, traffic untuk mengarahkan pengguna ke website atau aplikasi, engagement untuk meningkatkan interaksi di postingan atau halaman, leads untuk mendapatkan data calon pelanggan, dan juga sales untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat ad setnya. Jadi di sini kita bisa pilih audience, yaitu ada tiga lokasi, yaitu bisa menentukan wilayah target yang kita arahkan,
usia dan gender sesuai, kita bisa menyesuaikan dengan demografi targetnya, dan juga minat. Kita bisa memilih minat yang relevan, misalnya untuk orang-orang yang suka makanan ataupun traveling. Lalu ada penempatan iklan. Jadi kalau kita pilih automatic placement, Facebook ini memilih penempatan yang terbaik. Sedangkan kalau milih manual placement, kita bisa pilih platform mana yang mau kita iklanin, misalnya di Facebook, Instagram, Messenger, ataupun Audience Network. Nah, jadi kita harus memilih, menentukan anggaran dan juga jadwal. Bisa pilih daily budget atau lifetime budget seperti yang Nopal bilang. Yang terakhir adalah mengatur detail kampanyenya atau format. Di sini kita bisa mengatur format iklannya, bisa melalui image, carousel, video, ataupun collection, ataupun beberapa gambar termasuk dan produk dalam satu iklan. Lalu kita harus bisa menambahkan kontennya, yaitu mengunggah gambar atau video yang sudah kita siapkan dengan kualitas tinggi. Lalu juga teks-teks iklan yang menarik, seperti headline dan juga deskripsi singkat. Nah, terakhir kita bisa menambahkan CTA atau call to action. Nah, yang terakhir kita bisa periksa lagi pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya, lalu bisa klik publish untuk memulai menjalankan iklan. Baik, yang selanjutnya di sini ada cara bagaimana jika kita ingin mempromosikan iklan atau campaign di aplikasi TikTok. Jadi jika di TikTok sendiri kita membutuhkan akun di TikTok Ads Manager, yang mana TikTok Ads Manager ini berfungsi untuk mengelola upload upload iklan kita dan sebagainya. Setelah itu kita memilih iklan yang ingin kita upload, lalu kita bisa menentukan anggaran dan jadwal campaign kita seperti dari budget kita sendiri untuk iklan kita itu. Lalu setelah itu kita harus mempunyai akun di aplikasi yang bernama TikTok Pixel. TikTok Pixel itu berfungsi untuk men-tracking user yang sudah melihat iklan kita. Nah, setelah itu kita membuat grup iklan. Jadi grup iklan ini adalah menu di TikTok Ads Manager yang mana fungsinya ini untuk menentukan target audiens sebelum iklan kita ini dipublikasikan agar iklan kita ini sesuai dengan audiens yang sudah kita target. Nah, setelah itu kita bisa membuat iklan atau campaign yang ingin kita publikasikan. Jadi TikTok ini menawarkan berbagai format iklan mulai dari video pendek, dari gambar ataupun koleksi. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat video itu secara kreatif. Lalu kita juga bisa research dulu nih sebelum kita upload video itu, kita bisa research tren apa sih yang lagi viral di TikTok biar kita juga mungkin bisa tiru lalu dimodifikasi sesuai dengan kreativitas kita. Nah, setelah itu kita juga harus menyampaikan pesan yang jelas dan singkat bagi para viewers kita nantinya yang melihat iklan kita agar untuk menarik viewers kita. Dan jangan lupa juga kita harus menggunakan CTA yang mana CTA ini juga berfungsi untuk menarik viewers. Jika tanpa CTA mungkin iklan kita juga kurang menarik dan iklan kita harus menarik juga dari segi visualisasinya. Lalu setelah kita sudah mengupload iklannya, kita Cari supplier. Tahap pertama, kalau di bagian TikTok ini kedua, lengkap beserta proses kalau di orderan. TikTok ini ada fitur promote yang mana promote ini juga bisa membantu menaikkan iklan kita yang mana untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu setelah itu kita juga bisa memeriksa engagement rate dari iklan yang sudah kita publikasikan melalui TikTok Ads Manager. Kita bisa melihat mulai dari segi viewersnya, dari kliknya atau konversinya. Nah, kita juga bisa melakukan optimization di aplikasi tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada panduan penentuan anggaran, target, dan format iklan media sosial. Yaitu yang pertama, menentukan anggaran iklan. Ya, menentukan anggaran iklan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kampanye iklan media sosial. Jadi, ini merupakan langkah fundamental yang memerlukan pertimbangan menyeluruh dan strategis.
Proses ini tidak sekedar menentukan jumlah uang yang akan dikeluarkan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kampanye iklan. Nah, dari menentukan anggaran iklan, ini ada poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu faktor-faktor dalam penentuan anggaran. Jadi, dalam tujuan bisnis, kita harus tahu nih landasan utama dalam menentukan anggaran iklan. Setiap organisasi memiliki target pertumbuhan dan pencapaian berbeda-beda. Misalnya, startup yang baru masuk di pasar mungkin perlu mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar untuk membangun awareness dan basis pelanggan. Sementara bisnis yang sudah mapan mungkin lebih fokus pada mempertahankan market share dan meningkatkan efisiensi kampanye. Lalu, poin yang kedua ada metode penentuan budget yang efektif, yaitu percentage of revenue methods, yaitu merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam menentukan anggaran marketing. Metode ini mengalokasikan persentase tetap dan pendapatan untuk aktivitas pemasaran, termasuk iklan media sosial. Persentase ini biasanya berkisar antara 5-15% dari total pendapatan. Namun, angka ini dapat bervariasi signifikan tergantung pada industri dan fase bisnis yang ingin dijalankan. Lalu yang kedua, menentukan target iklan yang presisi. Nah, dari menentukan target iklan yang presisi, di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu analisis target audiens yang mendalam. Nah, yang ini kita harus memperhatikan analisis demografis dulu, yaitu menjadi fondasi dalam memahami target audiens. Namun, ini bukan sekedar tentang mengumpulkan data seperti usia dan jenis kelamin. Analisis yang efektif mempertimbangkan interrelasi antara berbagai faktor demografis dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya kombinasi antara tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis dapat memberikan insight yang lebih akurat tentang daya beli dan preferensi produk. Lalu ada aspek psikografis, yaitu memberikan dimensi yang lebih dalam terhadap pemahaman target audiens, meliputi analisis gaya hidup, nilai-nilai personal, dan aspirasi target market. Lalu yang terakhir ini ada juga kita harus memperhatikan analisis behavioral, fokus pada pola perilaku aktual target audiens, termasuk kebiasaan pembelian, interaksi dengan brand, dan respon terhadap berbagai jenis promosi. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi target yang efektif, yaitu kita harus memperhatikan dari segi geographic targeting dan custom audience. Geographic targeting yaitu kita harus memperhatikan pemilihan kota atau negara dalam targeting yang akan kita pasarkan, yaitu platform media sosial kita memungkinkan menargetkan berdasarkan radius spesifik dari lokasi tertentu, mulai dari pola mobilitas bahkan kondisi cuaca. Lalu yang kedua ada custom audience, yaitu menawarkan kemampuan targeting yang sangat spesifik berdasarkan interaksi sebelumnya dengan brand. Ini bisa mencakup website visitors atau email subscribers atau pembeli previous. Lalu yang terakhir itu ada format iklan yang tepat sasaran. Nah, di sini kita harus melihat pemilihan format iklan yang harus disesuaikan dengan tujuan kampanye dan karakteristik target audience. Misalnya video ads yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dengan storytelling, ataupun carousel ads lebih cocok untuk showcase produk variety dan menjelaskan proses step by step. Lalu ada format iklan, juga perlu disesuaikan dengan platform yang digunakan. Misalnya Instagram Stories memerlukan pendekatan visual yang berbeda dibandingkan dengan LinkedIn sponsored content. Lalu yang terakhir, next dulu. Nah, lalu yang terakhir ada implementasi dan optimisasi kampanye. Di poin terakhir ini, kita harus memperhatikan 2 poin penting terakhir, yaitu siklus kampanye yang efektif dan measurement dan analisis yang komprehensif. Siklus kampanye yang efektif, kita harus melihat planning phase, merupakan tahap krusial di mana semua elemen kampanye dipersiapkan dan diselaraskan. Ini mencangkup penentuan yang jelas tentang pembuatan aset yang sesuai dengan masing-masing platform dan setup tracking yang akurat. Dan juga optimization phase yang merupakan proses berkelanjutan melibatkan analisis data yang mendalam, adjustment targeting, dan bidding strategi, serta refinement creative elements berdasarkan performa iklan. Lalu yang terakhir, measurement dan analisis yang kompresif, yaitu tracking dan analisis matriks yang tepat, menjadi kunci dalam mengevaluasi keberhasilan kampanye. Ini mencangkup matriks yang reach, engagement conversion rates, dan ROAS. Namun, penting untuk tidak hanya fokus pada metrik individual,
tapi juga memahami interrelasi antara berbagai matriks dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap objektif kampanye secara keseluruhan. Oke, next. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon lebihnya mohon mohon lebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa terdengar? Terdengar, Bu? Terdengar, oke baik. Ya, thank you untuk tadi siapa? Irfan ya, Irfan Naufal, Mirza, Alfian, Zulfan Naufal ya. Naufalnya ada 2 ya berarti ya. Oke, tadi sangat clear, tapi ada yang saya lihat tadi belum ada ini ya, yang iklan per klik ya. Coba kalian pernah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan iklan per klik? Kan kalau tadi kan ini kita bicara terkait dengan iklan di sosial media. Itu tidak hanya ads pada sosial media, tetapi juga pernah dengar nggak kalian ada yang namanya iklan per klik? Coba sedikit dijelaskan boleh? Izin menjawab boleh, Bu? Kira-kira, iya boleh silakan. Jadi iklan pay per click itu jadi model iklannya itu pengiklan tuh membayar, tapi setiap kali iklan mereka itu diklik oleh pengguna, Bu. Iya, baik dia membeli atau tidak membeli ya, Iya, gitu ya. Oke, thank you. Good. Untuk tadi contoh iklannya sudah lumayan ini, lumayan cukup ya. Ada Instagram ya, Facebook juga nanti si TikTok juga, dan juga tadi juga ada keuntungannya, kelebihan dan kekurangannya juga sudah dijelaskan juga. Kalau untuk ini sebenarnya kebetulan saya di jalan ya. Kalau tidak di jalan saya akan buka Instagram. Saya akan coba kasih contoh ke teman-teman bagaimana cara ngiklan di Instagram atau di Facebook. Tapi mungkin untuk next saya bisa jelaskan ya. Mungkin yang terpenting ketika mengiklan itu sedikit menambahkan sebelum ada diskusi dari teman-teman untuk bertanya. Itu yang kita perlu siapkan itu sebelum mengiklan itu memang harus ada riset dulu ya, riset produknya, lalu persiapan mengiklannya juga harus jelas. Persiapannya apa aja sih gitu. Mulai membuat akun, mulai membuat kontennya itu juga harus disiapkan, lalu settingan, optimasi iklannya juga harus disiapkan. Terus tadi data-data ya kan kalau tadi dijelaskan targetnya ada demografi, psikografi dan seterusnya itu juga harus jelas, jangan sampai dengan rupiah yang kita bayarkan ke sosial media itu akan terbuang sia-sia. Kayak misalnya di wilayah, kalau misalnya skupnya wilayahnya di daerah Jabodetabek saja atau Jakarta saja, memang harus dispesifikan mengiklan di Jakarta saja, tidak boleh luas karena dari hasil nanti kalau misalnya kita bisa buka-buka ya, kalau kita misalnya masukin untuk pemula mungkin tidak usah banyak-banyak, kalau kalian mau coba mungkin 100.000 atau 200.000 di di dalam rupiah sekian itu nanti kira-kira kalian bisa menjangkau berapa banyak pemirsa ya yang melihat iklan kalian tuh siapa. Itu nanti kalian bisa lihat. Sehingga ketika iklan itu melebar, semakin melebar maka targetnya yang pas dengan iklan yang mau kalian gapai itu akan berkurang ya, karena memang akhirnya banyak iklan yang terbuang. Maksudnya banyak orang yang sebenarnya nggak perlu, uh, tetapi dijadikan target oleh sosial media yang kita bayar. Begitu juga untuk spesifikasi, misalnya
usia, terus kelas sosial, terus keminatan mereka. Kalau misalnya kayak jual kosmetik tadi ya contohnya ya, berarti memang orang-orang yang minatnya terhadap kosmetik kan setiap karena si Instagram dan sosial media lainnya itu mereka memiliki data ya, data dari Google Analytics mereka, mereka bisa tahu siapa si A, si B, si C, si D gitu. Mereka minatnya kemana sih yang sering mereka klik tuh apa? Apakah iklan jalan-jalan, apakah iklan beasiswa gitu ya? Bisa mungkin teman-teman yang dari S1 mau langsung S2 beasiswa, mungkin setiap ada iklan S2 beasiswa gitu mereka kalian langsung klik dan itu akan dimunculkan terus. Nah, itu akan menjadi target pasar. Sehingga nanti itu juga harus pas banget. Tadi kalian sudah jelaskan juga. Lalu untuk iklan untuk jangkauan kalau yang gratis tentunya ya yang akan menjadi followers kalian aja targetnya gitu. Tapi kalau untuk berbayar tadi bisa lebih luas lagi ya dijelaskan untuk jangkauan. Untuk iklan juga misalnya eh yang gratis itu ya dia apa hanya terbatas ya, sangat terbatas ya termasuk dari penargetan. Penargetan juga berdasarkan yang apa kontak aja, tetapi kalau yang berbayar itu mereka lebih luas lagi. Begitu juga waktu ya. Waktu kita bisa tentuin tuh kalau misalnya iklan berbayar tuh kita mau nentuin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu kita bisa targetin. Oh, kita mau iklan di hari rame aja, misalnya di weekend, misalnya di Jumat sampai 3 hari kita iklan di Jumat sampai di hari Minggu misalnya. Berarti ya kita targetin itu aja iklan di hari-hari itu. Untuk jam juga kita bisa tentuin. Ya, misalnya kita mau tayang di eh, jam berapa gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu juga bisa bisa kita tentukan. Untuk berapa lamanya, berapa waktunya, terus algoritma juga. Kalau itu kita bisa bisa anggarkan kok pengaruh juga ke algoritma. Kalau kalau gratisan kan perubahan algoritmanya itu kan tergantung dari visibilitas konten ya gitu. Apa berpengaruh nggak gitu. Jadi kalau ada perubahan algoritma tuh kita kena kalau di apa yang gratisan. Tapi kalau yang berbayar tentunya lebih apa lebih kita bisa atur. Nah, untuk tentunya kalau yang berbayar juga tadi yang perlu disiapkan adalah beberapa beberapa hal yang harus eh, seharus prepare. Jadi nggak cuman kita ngiklan gambar diiklanin gitu aja sayang ya. Jadi kayak misalnya kita mau mau apa nih kontennya? Apakah kita mau pakai reels misalnya atau apakah kita mau di story ataukah kita mau pakai image. Kalau image itu berarti harus apa gambarnya desainnya harus semenarik mungkin. Atau kalau carousel ya, biasanya lebih ini carousel, jadi iklan action. Ada figur-figur atau orang-orang yang apa namanya sesuai pakai produk kita gitu ya. Atau bisa juga eh, kalau di Reels tuh biasanya 60 detik itu juga bisa diiklankan, tapi diupayakan sebisa mungkin untuk dirancang sesuai sama kira-kira tujuan kita apa. Apakah kita mau mengiklan apa gitu ya, misalnya untuk brand awareness kah, ataukah memang untuk berjualan benar kah, atau sekedar interaksi dengan pengguna platform sosial media supaya dia lihat produk kita, dia follow kita atau seperti apa. Itu juga perlu disiapkan. Jadi untuk kualitas juga ya, terutama foto-foto itu juga diupayakan menggunakan foto-foto yang sangat yang berkualitas. Terus juga rencana juga seperti apa rencana tuh harus harus spesifik banget, harus benar-benar misal tujuan apa, targetnya apa, jenis kontennya ya, itu kalender konten tuh harus dibuat secara detail, misalnya 3 hari itu kita mau menayangkan apa gitu, apakah dengan iklan yang sama atau dengan iklan yang berbeda, itu juga ini apa namanya kita bisa bisa tentuin.
Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, disilahkan. Kita buka diskusi. Oke, untuk Arsafi boleh. Oke, terima kasih Noval atas pemaparan materinya. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa pendekatan jangkauan yang luas melalui sosial media berbayar benar-benar mencapai target audiens yang tepat dan tidak hanya sekedar meningkatkan angka tanpa kualitas. Terima kasih. Ya, silakan coba dijawab. Maaf Bu, ini tampung dulu atau langsung jawab aja semuanya ya Bu? Boleh ditampung atau terserah, terserah kalian maunya gimana. Mungkin tampung aja dulu ya Bu. Oke, boleh. Bisa lanjut Silakan. Noval. Iya, silakan. Oke, Ada pertanyaan lain mungkin. boleh Ahmad Farhan Oke. Apakah suara saya terdengar, Noval? terdengar. Oke. Jadi di sini saya ingin menanya meningkatnya biaya iklan sosial media dan persaingan yang semakin ketat, apa strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk mempertahankan efisiensi biaya sambil tetap mencapai objektif pemasaran? Itu saja sih, Noval. Oke. Oke, selanjutnya boleh Septian. Oke, terima kasih Noval. Pertanyaannya tuh, dalam implementasi kampanye di platform kayak di Instagram, Facebook, terus di TikTok, gimana tuh cara perusahaan bisa mengoptimalkan konten untuk masing-masing platform tersebut sambil mempertahankan konsistensi pesan yang disampaikan? Terima kasih Noval. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung jawab yang punya Arisafi Arya. Yang pertanyaan itu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa peningkatan jangkauan yang luas melalui sosial media berbayar benar-benar mencapai target ya, Arisafi Arya. Iya betul. Jadi untuk memastikan jangkauan yang berkualitas melalui sosial media berbayar ini, kita sebagai yang menggunakan iklan perlu melakukan segmentasi audiens yang sangat mendetail dan juga spesifik. Nah, eh, Targetannya ini nggak hanya melibatkan demografis dasar kayak usia, umur usia, lokasi ataupun jenis kelamin, tapi juga perilaku konsumen, minat dan juga pola interaksi target audiens kita. Jadi perusahaan ini kita sebagai yang mengiklankan harus memanfaatkan tools analitik untuk melacak engagement rate, conversion rate, dan juga kualitas interaksi. Bukan hanya melihat jumlah impression, penggunaan teks bukan hanya melihat impression, penggunaan testing untuk konten dan juga targeting juga penting untuk terus mengoptimalkan kampanye dan juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan ini benar-benar relevan dengan audiens yang dituju. Dengan memahami dan menganalisis perilaku konsumen yang mengklik iklan kita, terus kita sebagai pengiklan dapat memastikan bahwa jangkauan yang didapat tuh nggak hanya luas tapi juga tepat sasaran. Apakah sudah jelas, Arya? Sudah jelas. Terima kasih Alfian atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septian. Itu pertanyaannya adalah eh, dalam implementasi kampanye multiplatform, bagaimana cara mengoptimalkan konten untuk masing-masing platform sambil mempertahankan konsistensi pesan brand. Jadi dalam optimasi konten multiplatform, kita membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing platform. Yang mana Instagram ini lebih visual dan lifestyle fokus, lalu Facebook lebih informatif dan community driven, sementara TikTok ini lebih entertainment. Jadi di mana adaptasi konten ini harus mempertimbangkan format yang optimal seperti vertikal versus horizontal, lalu durasi konten dan style dari konten tersebut. Dan kita juga harus mempertahankan core message dan brand identity.
Lalu kita juga bisa gunakan fitur platform dari masing-masing sosmed tersebut seperti Instagram Reels, lalu juga Facebook Groups dan TikTok Challenge. Dan cross promotion antar platform juga penting untuk mengimplementasikan optimasi konten tersebut. Apakah sudah terjawab dengan jelas, Septian? Eh, Terima kasih Mirza sudah terjawab dengan begitu jelas. Baik, terima kasih, saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Farhan, yaitu pertanyaannya, dengan meningkatnya biaya iklan sosial media dan persaingan yang semakin ketat, apa strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk mempertahankan efisiensi biaya sambil tetap mencapai objektif pemasaran? Oke, untuk jawabannya itu, yang pertama, strategi inovatif untuk mempertahankan efisiensi, kita itu harus melibatkan kombinasi beberapa pendekatan. Yaitu pertama, implementasi machine learning untuk optimisasi bid dan targeting. Lalu yang kedua, fokus pada user generated content dan community driven marketing untuk mengurangi production cost. Lalu yang ketiga itu pemanfaatan emerging platform dan ad formats yang masih memiliki competition level lebih rendah. Yang keempat, pengembangan strategic partnerships untuk cost sharing dalam kampanye. Dan yang terakhir, investasi dalam marketing automation untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan juga penting untuk terus melakukan eksperimentasi dengan format dan pendekatan baru sambil tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan proven strategis. Apakah sudah terjawab, Ahmad Farhan? Baik, sudah Jova. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasi dengan judul, boleh di next. Ini kelompok kami, yang pertama ada Bardan, ada Iqbal, ada Nabil, ada Hakim, ada Septian. Next. Yang pertama ada definition and purpose of social media analytics. Boleh di next. Pertama ada latar belakang media sosial. Jadi gampangnya media sosial itu adalah platform online yang kita pakai buat komunikasi, berbagai cerita atau melihat update dari orang lain. Kita semua tahu ya, media sosial itu seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Bisa di next. Definisi media sosial. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan orang untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga menciptakan konten secara interaktif. Lewat media sosial, pengguna bisa mengunggah foto, video, tulisan, atau bahkan ide, yang kemudian bisa dilihat, direspon, atau dibagikan oleh orang lain. Boleh di next. Tujuan analisis dari media sosial. Yang pertama itu mengukur performa konten. Jadi kita bisa tahu postingan mana yang paling banyak dapat like, komen, atau share. Dari situ kita jadi ngerti jenis konten apa yang audiens kita itu suka dan bisa bikin lebih banyak konten serupa. Yang kedua ada memahami audiens. Kemudian melacak brand awareness, kemudian meningkatkan engagement, yang terakhir melihat aktivitas kompetitor. Next. Oke, selanjutnya ada method of social media analysis atau body next atau metode-metode untuk menganalisis sebuah sosial media. Yang pertama ada sentimen analysis. Jadi teknik sentimen analysis ini digunain untuk menganalisis sentimen di sosial media. Kayak misalnya kayak positif, negatif, atau netralnya itu kayak terhadap suatu brand atau produknya yang sudah diposting di sosial media. Nah, ngelihatnya dari berdasarkan ulasan, komentar, atau unggahan itu sendiri di media sosial. Kayak contohnya tuh Netflix gunain sentiment analysis ini untuk memahami reaksi penonton terhadap serial baru kayak Squid Game atau Stranger Things melalui komentar di Twitter atau X dan juga di Instagram. Lalu yang kedua ada social listening. Jadi social listening ini melibatkan pemantauan percakapan di media sosial untuk memahami opini publik mengenai merek ataupun topik tertentu. Contohnya yang menggunakan social listening ini ada Coca-Cola. Coca-Cola itu gunain social listening untuk memantau kampanye share a Coke dan melihat respon konsumen terhadap botol dengan nama pribadi mereka. Jadi kan kayak share a Coke itu ada nama-nama random. Terus nanti kalau misalnya ada namanya jadi kayak seneng gitu guys. Terus yang ketiga ada social mention. Nah, metode analisis ini fokus pada menghitung seberapa sering suatu merek atau campaign atau kampanye disebutkan di media sosial dan menganalisis konteks penyebutannya. Nah, sebagai contohnya itu ada brand Nike dapat menggunakan social mention untuk melacak tagar seperti tagaran mereka sendiri yaitu Just Do It atau campaign mereka yang melibatkan atlet kayak Serena Williams atau Cristiano Ronaldo gitu. Terus yang terakhir ada network analysis atau gampangnya analisis jaringan. Analisis jaringan ini digunain untuk memetakan hubungan antar pengguna di media sosial, terutama untuk melihat siapa yang berpengaruh dalam menyebarkan informasi. Contoh brandnya itu ada Adidas yang menggunakan network analysis untuk mengidentifikasi influencer yang menjadi kunci dalam mempromosikan limited produk baru mereka. Kayak yang zaman dulu kayak koleksi Z gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada social media analysis tool. Next slide.
Yang pertama ada Google Analytics. Jadi Google Analytics itu merupakan perangkat web analysis tools yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari situs web. Kemudian memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi berbagai metrik seperti traffic situs, perilaku pengunjung, dan data terkait e-commerce. Nah, contohnya ada campaign, sosial media, ada SEO. Kemudian informasi yang diperoleh itu sering dimanfaatkan dalam pengembangan strategi pemasaran digital suatu bisnis. Kemudian next slide. Nah, ini ada fitur-fitur yang ada di Google Analytics. Yang pertama dari real time. Jadi jumlah informasi yang disediakan mencakup lokasi pengunjung, jumlah Ada tampilan ternyata ngocak. jumlah tampilan halaman per menit, kemudian sumber lalu lintas dan konten yang diakses, serta tingkat konversi serta peristiwa tertentu. Kemudian ada audience. Audiens ini menganalisis karakteristik audiens secara lebih terperinci dengan menggunakan metrik seperti demografi, lokasi geografis, pola keterlibatan, dan jenis perangkat yang digunakan. Kemudian ada acquisition. Laporan ini memaparkan bagaimana pengunjung menemukan situs web baik melalui iklan, query pencarian, atau tautan di media sosial maupun campaign tertentu. Kemudian ada behavior. Jadi di sini mengumpulkan pola interaksi pengguna dengan halaman di situs web melalui data seperti jumlah total tampilan halaman yang unik, kemudian frekuensi dan waktu keluarnya pengguna, serta halaman yang paling sering dikunjungi. Dan yang terakhir ada conversion. Jadi laporan ini memberikan informasi terkait jumlah tindakan tertentu yang diselesaikan pengguna, misal pembelian, pendaftaran kebutuhan email, atau pengunduhan e-book atau video. Boleh next slide. Yang kedua ada Basumo. Jadi Basumo ini adalah alat pemasaran digital yang berfokus pada analisis konten dan dampaknya dalam konteks media sosial. Alat ini dirancang untuk membantu bisnis dalam mengidentifikasi konten yang paling banyak dibagikan di platform sosial, serta menemukan influencer yang relevan dengan niche tertentu. Dengan menggunakan Basumo, pengguna dapat menganalisis frekuensi pembagian artikel, mengidentifikasi individu yang membagikannya, serta menentukan platform sosial yang paling efektif untuk jenis konten tertentu. Boleh next slide. Di sini ada fitur-fitur yang ada di Basumo. Yang pertama ada Content and Competitor Analysis. Jadi, Basumo itu memfasilitasi analisis terhadap konten populer di media sosial sekaligus memungkinkan perbandingan performa konten dengan kompetitor. Jadi, dengan demikian tuh pengguna dapat mengidentifikasi elemen kesuksesan konten tertentu dan menentukan tren yang sedang berkembang di pasar. Yang kedua ada brand monitoring. Jadi, Basumo itu menyediakan fitur pemantauan merek yang memungkinkan pengguna melacak seberapa sering dan dalam konteks apa merek disebutkan di internet. Jadi fitur ini itu memberikan notifikasi juga tersedia untuk memberikan pembaharuan secara real time ketika ada pihak yang menyebutkan merek atau konten bisnis sehingga memungkinkan respon yang cepat terhadap komentar atau ulasan audiens. Yang ketiga ada influencer search. Jadi fitur itu dirancang untuk membantu pengguna menemukan influencer yang relevan dengan kebutuhan merek mereka melalui dashboard. Pengguna dapat mencari influencer berdasarkan topik atau kata kunci tertentu dan memantau aktivitas mereka secara langsung untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang keempat ada backlink analysis. Jadi Busmo itu menawarkan kemampuan analisis backlink yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi pihak-pihak yang menautkan merek mereka pada konten mereka. Fitur ini berkontribusi pada pengembangan strategi SEO dan membuka peluang kolaborasi atau penguatan strategi digital. Yang terakhir ada viral content discovery. Jadi melalui fitur ini pengguna dapat dengan cepat menemukan ide-ide konten terbaru yang sedang tren di berbagai media platform. Dan ini juga memberikan wawasan tentang topik yang saat ini menarik perhatian audiens, sehingga mempermudah proses pengembangan strategi konten yang relevan. Boleh next slide. Yang ketiga ada Brand 24. Jadi ini tuh alat pemantauan dan analisis media sosial yang komprehensif dirancang untuk membantu bisnis memahami persepsi publik terhadap merek mereka. Alat ini berfungsi dengan merayapi internet untuk mengumpulkan sebutan atau mention terkait merek, produk, dan layanan dari berbagai sumber, termasuk kayak podcast, blog, dan platform sosial media lain. Jadi dengan demikian, pemilik bisnis itu dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana audiens dan pesaing memandang produk mereka. Boleh next slide. Di sini ada fitur-fitur yang terdapat di Brand 24. Yang pertama ada Decision Volume Chart. Jadi pengguna tuh perlu menentukan keyword atau kata kunci yang relevan dengan kebutuhan analisis, misalnya kayak digital marketing, strategi konten, atau mungkin campaign viral. Kemudian data yang diperoleh akan berupa grafik volume diskusi yang menunjukkan intensitas pembicaraan publik di berbagai media, baik sosial media maupun non-sosial. Grafik ini juga memberikan informasi mengenai jumlah mention dan jangkauan diskusi terkait keyword tersebut. Kemudian ada sentimen analisis. Jadi fitur itu memberikan analisis sentimen, yaitu pembagian komentar publik ke dalam kategori positif dan negatif. Jadi dengan adanya analisis itu, pengguna dapat menggali feedback negatif terkait brand atau keyword yang dipantau, sehingga memungkinkan pengambilan langkah strategis berdasarkan data tersebut. Yang ketiga ada filter. Jadi secara default, data
pada decision volume chart mencakup semua sumber di internet. Namun, pengguna tuh dapat menggunakan filter untuk memusatkan analisis pada sumber tertentu. Misalnya, kayak hanya mencakup penyebutan mention di Twitter atau mungkin di TikTok. Jadi, selain itu tuh filter dapat digunakan untuk menyaring data berdasarkan sentimen, skor influencer, tingkat relevansi, dan berbagai parameter lain. Kemudian yang keempat ada mention atau penyebutan. Mention tuh kayak tadi disebutkan kayak indikator, jumlah referensi, atau diskusi yang terkait dengan keyword tersebut. Kemudian ada mention analysis. Fitur ini memberikan analisis lebih lanjut terhadap mention, termasuk mengidentifikasi penyebutan yang paling menonjol beserta jangkauannya. Pengguna juga dapat memanfaatkan metrik lain dalam analisis ini untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian ada influencer detention. Filter ini memungkinkan pengguna untuk mendeteksi dan memilih influencer yang relevan untuk diajak bekerja sama. Alat ini tidak hanya menganalisis media, tetapi juga akun individual yang memiliki pengaruh signifikan terhadap diskusi mengenai keyword tersebut. Yang berikutnya ada alerts. Pengguna dapat mengatur notifikasi otomatis melalui email atau aplikasi untuk menerima pemberitahuan terkait mention terbaru, sehingga sebagai contoh, pengguna dapat menerima peringatan saat terdapat penyebutan negatif di situs dengan frekuensi penyebutan lebih dari 100.000 kali per bulan. Dan yang terakhir ada reporting. Jadi filter report ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan yang informatif dan mudah dipahami. Dan laporan ini, data penyebutan dapat dirangkum sesuai periode yang dipilih dan disajikan dalam format PDF. Boleh next slide. Berikutnya ada Buffer. Buffer itu adalah sosial media analysis tool yang berbayar, tapi dia dapat gratis trial 14 hari dengan fitur-fitur yang lengkap. Buffer ini bisa terhubung ke berbagai media sosial kayak Instagram, Facebook, LinkedIn, atau X. Kemudian buffer dibagi menjadi ada 3 halaman utama di buffer. Yang pertama ada buffer social image editor, kemudian buffer analysis, dan buffer apps. Boleh next slide. Nah, di sini fitur yang terdapat di buffer. Yang pertama ada social media analysis. Jadi buffer memiliki analisis media sosial untuk mengukur performa konten, memberikan wawasan tentang keterlibatan, jangkauan, dan efektivitas campaign. Berikutnya ada social media content post schedule. Buffer menyediakan fitur penjadwal postingan untuk memungkinkan pengguna merencanakan konten di berbagai platform sosial melalui satu dashboard terpusat, dilengkapi dengan kalender visual yang memantau jadwal posting. Kemudian ada integration with multiple platform and service. Buffer terintegrasi dengan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Pinterest, sehingga konten dapat disesuaikan dan dipublikasikan dengan efisien. Berikutnya ada user interaction monitoring. Buffer memungkinkan pemantauan interaksi pengguna seperti komentar dan like, dan itu dapat memperkuat hubungan dengan audiens. Berikutnya ada Advanced Analytics and Report. Jadi Buffer menyediakan analitik lanjutan dan laporan yang dapat diekspor untuk memantau performa campaign mingguan atau bulanan secara menyeluruh. Dan terakhir ada Flexibility of Access. Jadi Buffer menawarkan fleksibilitas akses melalui aplikasi seluler dan ekstensi di browser, memungkinkan pengguna mengolah media sosial dari mana saja dan kapan saja. Boleh, next slide. Berikutnya ada Sprout Sosial. Jadi ini tuh merupakan sebuah platform manajemen media sosial yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara organisasi dan audiens mereka di berbagai platform sosial. Alat ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi langsung dengan pelanggan secara online serta menyediakan data dan wawasan yang dapat diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Proses kerja dari Sprout Sosial dimulai dengan integrasi semua akun media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, platform ini mensederhanakan manajemen media sosial dengan mengumpulkan pesan dari pengikut dalam satu tempat, kemudian menjadwalkan publikasi konten dan mengumpulkan data penting untuk analisis lebih lanjut. Boleh next slide. Kemudian fitur-fitur yang terdapat di Sprout Sosial. Yang pertama ada Monitor and Engage. Jadi fitur engagement pada platform Sprout ini memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara efisien dan responsif. Komunikasi yang lebih insentif dengan pelanggan tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih mendalam. Kemudian beberapa aspek yang dapat dimonitor oleh platform ini itu adalah yang pertama kayak riwayat percakapan yang mencakup seluruh profil media sosial, kemudian pengelompokan kotak masuk dan berbagai platform media sosial ke dalam satu interface yang memudahkan pengelolaan, kemudian pemantauan serta pengumpulan komentar di semua sosial media, kemudian pemantauan brand secara real time, kemudian ada pengelolaan ulasan mengenai merek di berbagai platform seperti mungkin Facebook dan lain-lain. Kemudian ada publishing and scheduling. Jadi di situ dirancang untuk mempercepat proses distribusi konten di berbagai media sosial melalui pengaturan jadwal publikasi,
Jadi tim tuh dapat lebih fokus pada pengembangan strategi konten yang efektif. Kemudian ada listening. Jadi strategi pemasaran media sosial yang efektif menuntut perusahaan untuk mendengarkan feedback dari audiens melalui berbagai kanal. Pemahaman terhadap tanggapan pelanggan, baik positif maupun negatif, menjadi esensial untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Jadi, seperti menawarkan fitur listening yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pembicaraan audiens di media sosial terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian ada reporting and analysis. Fitur analisis pada Sprout membantu perusahaan dalam mempercepat pengumpulan dan distribusi data. Kemudian ada employee advocacy. Jadi memungkinkan setiap anggota tim untuk berkolaborasi secara terpusat. Boleh next slide. Kemudian ada Hootsuite. Jadi Hootsuite adalah platform manajemen media sosial yang dirancang untuk memudahkan organisasi dalam mengelola berbagai akun media sosial melalui satu dashboard integrasi. Dengan fitur penjadwal konten, Hootsuite memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan mempublikasikan konten secara efisien di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Selain itu, alat ini juga menyediakan kemampuan monitoring dan respon yang memungkinkan pengguna untuk memantau interaksi sosial serta merespon komentar dan pertanyaan audiens secara cepat. Boleh next slide. Yang pertama ada post schedule. Hootsuite memungkinkan pemasar untuk merencanakan dan menjadwalkan publikasi konten secara simultan di berbagai platform media sosial. Kemudian ada audience interaction management. Jadi melalui satu dashboard yang terpusat, Hootsuite itu mempermudah bisnis untuk memantau aktivitas dan respon interaksi pengikut di berbagai platform media sosial. Kemudian ada analisis. Hootsuite menawarkan analisis dalam terhadap kinerja konten di seluruh akun yang terhubung. Fitur ini juga memungkinkan pemasar untuk mengevaluasi berbagai metrik seperti tingkat interaksi, jumlah follower baru, kemudian serta efektivitas strategi media sosial secara keseluruhan. Berikutnya ada social listening. Jadi pengguna dapat memantau penggunaan hashtag, keyword, dan frasa tertentu yang relevan dengan industri mereka. Kemudian ada team collaboration. Jadi fitur kolaborasi Hootsuite seperti assignment and approval workflow memastikan bahwa konten yang dipublikasi telah melalui proses validasi secara menyeluruh. Hal ini mendukung kerja tim yang lebih terorganisasi dan profesional. Berikutnya ada social media and ad optimization. Hootsuite menyediakan alat untuk mengolah dan meningkatkan kinerja iklan media sosial. Buat next slide. Yang terakhir ada HubSpot. Jadi HubSpot ini merupakan platform Customer Relationship Management atau CRM yang diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Brian Halligan dan Dharmesh Shah. Awalnya, HubSpot dikenal sebagai penyedia layanan otomatisasi pemasaran, namun seiring dengan perkembangan waktu, platform ini telah berevolusi menjadi solusi CRM yang komprehensif dan multifungsi. Tujuan utama dari platform ini adalah untuk mendukung perusahaan dan membangun hubungan yang solid dengan pelanggan melalui pendekatan sistematis dan terukur. Boleh next slide. Nah, ini fitur-fitur yang terdapat di HubSpot. Yang pertama ada Integrated Contact Management. Jadi, HubSpot ini menyediakan sistem manajemen kontak yang terintegrasi untuk menghimpun seluruh informasi pelanggan dalam satu platform. Kemudian ada Sales Pipeline Management. HubSpot CRM dilengkapi dengan fitur pengolahan penjualan yang berfungsi untuk memantau prospek pengolahan pipeline penjualan serta mengevaluasi perkembangan setiap proses penjualan secara sistematis. Kemudian ada Marketing Automation. Salah satu keunggulan HubSpot adalah fitur otomatisasi pemasaran yang memungkinkan pengguna untuk merancang campaign email otomatis, mengatur alur kerja pemasaran, dan mengirimkan pesan yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku pelanggan. Kemudian ada Analytic and Performance Reporting. Jadi, HubSpot menyediakan alat analitik dan pelaporan yang dirancang untuk membantu perusahaan dan mengevaluasi kinerja pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Kemudian ada Project and Task Manager. Jadi, fitur pengelolaan proyek di HubSpot memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan tim, Pengguna dapat menentukan tugas spesifik, menentukan tenggat waktu, dan memantau progres pekerjaan secara real time. Kemudian ada Customer Service and Support System. Jadi, HubSpot mendukung layanan pelanggan melalui sistem manajemen tiket yang memungkinkan perusahaan untuk menangani permintaan pelanggan secara efisien. Kemudian yang terakhir ada Integration with Other Platform. Jadi, menawarkan kemampuan integrasi dengan berbagai platform pemasaran seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Mailchimp. Boleh next slide. Dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke case studies and implementation example. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan brand Gojek. Yang pertama, kita akan membahas studi kasus tentang sentimen analis. Lebih tepatnya ini saya akan membahas GoFood ya teman-teman. Nah, latar belakang masalah.
GoFood adalah salah satu layanan pengantar makanan terbesar di Indonesia. Nah, menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang ketat dengan GrabFood dan ShopeeFood, GoFood ini ingin memahami kebutuhan pelanggan dalam hal kecepatan pengantaran, variasi menu, dan harga makanan yang kompetitif. Nah, apa solusi yang diterapkan oleh GoFood? Nah, GoFood ini menggunakan sentimen analis untuk memantau ulasan dan percakapan pelanggan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan forum online. Nah, data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami sentimen pelanggan terhadap layanan mereka, termasuk waktu pengiriman, kualitas makanan, dan pengalaman aplikasi. Nah, apa hasil dan manfaatnya? Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa banyaknya pelanggan mengeluh waktu pengiriman di jam sibuk serta harga yang dianggap kurang kompetitif dibanding kompetitor lainnya. Nah, sebagai respon, GoFood ini memperkenalkan fitur GoFood Plus yang menawarkan diskon dan pengiriman gratis untuk pelanggan setia serta memperluas jaringan mitra pengemudi di area padat. Nah, langkah ini juga berhasil meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar GoFood di industri pengantar makanan. Nah, yang kedua ada Tokopedia, studi kasus network analysis, latar belakang masalah. Sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia ini terus berupaya meningkatkan penjualan di berbagai kategori produk. Nah, salah satu fokus mereka adalah kategori fashion yang memiliki potensi pasar besar. Nah, untuk itu, Tokopedia ingin menjalin kemitraan dengan influencer yang memiliki pengaruh besar di komunitas fashion. Nah, solusi yang diterapkan oleh Tokopedia ini adalah network analysis di platform Instagram. Analisis ini memetakan jaringan interaksi di antara pengguna media sosial untuk mengidentifikasi akun-akun yang sering berinteraksi dengan komunitas fashion dengan menggunakan data ini, Tokopedia dapat menemukan influencer yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi dan mampu mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Nah, hasil dan manfaatnya melalui kolaborasi dengan beberapa influencer yang teridentifikasi, Tokopedia berhasil menjalankan kampanye pemasaran yang sangat efektif. Penjualan produk fashion-nya itu meningkat hingga 20% dalam beberapa bulan setelah campaign diluncurkan. Nah, selain itu, Tokopedia juga berhasil memperkuat mereknya di segmen fashion yang semakin kompetitif di Indonesia. Oke, lanjut ke implementation example. Nah, dari studi kasus yang saya telah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis media sosial memberikan wawasan berharga yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis, baik melalui sentimen analis untuk memahami persepsi pelanggan maupun network analis untuk menjalin kolaborasi dengan influencer. Nah, semua metode ini terbukti efektif dalam menghadapi tantangan bisnis di pasar Indonesia. Dengan populasi digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi analisis media sosial tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, dari media sosialnya. Tadi yang udah dijelasin oleh teman saya. Di media sosial itu adalah sebuah platform online yang memungkinkan user buat berkomunikasi, terus buat sharing juga dan menciptakan konten secara interaktif. Terus ada juga tujuan analisis media sosial, yaitu buat mengukur performa konten, terus buat biar memahami audiens, terus mengetahui brand awareness, terus juga meningkatkan engagement dan bisa menganalisis kompetitor. Terus ada manfaat dan tantangan dari media sosial. Jadi media sosial itu memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens dan membangun komunitas. Namun
ada tantangan kayak risiko hoax, cyberbullying, atau kecanduan yang menuntut penggunaan yang bijak. Terus tadi juga ada penjelasan tentang metode analisis media sosial. Yang pertama ada sentimen analisis, yaitu menganalisis sentimen positif, negatif, atau netral dari ulasan atau komen user terkait brand atau produk. Contohnya tadi kayak ada Netflix. Terus ada yang kedua ada social listening, jadi memantau percakapan di media sosial buat memahami opini publik tentang merek atau campaign. Contohnya tadi ada Coca-Cola. Terus yang ketiga ada social mention, itu mengukur frekuensi penyebutan merek atau campaign di media sosial dan konteksnya. Contohnya tadi ada Nike. Yang keempat ada network analysis, yaitu memetakan hubungan antar pengguna untuk mengidentifikasi influencer atau penyebar informasi kunci. Jadi contohnya ada Adidas. Jadi analisis media sosial dapat membantu perusahaan buat memahami kebutuhan pelanggan dan mengambil keputusan strategis melalui metode seperti sentiment analysis, social listening, dan juga network analysis. Contohnya tadi kayak GoFood bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan diskon dan jaringan pengemudinya yang diperluas. Terus ada Ruang Guru juga dapat memperkuat layanan dengan fitur live consultation, dan Tokopedia juga meningkatkan penjualan fashion melalui kolaborasi influencer. Nah, teknologi ini bisa memberikan keuntungan kompetitif dan mendukung respon proaktif terhadap konsumen di pasar digital. Jadi ada alat-alat analisis media sosial. Yang pertama ada Google Analytics, itu gunanya buat ngumpulin data tentang traffic situs, perilaku pengunjung, dan e-commerce. Terus ada BuzzSumo, itu fokus pada analisis konten dan dampaknya di media sosial. Terus ada Brand24 tadi. Terus Brand24 itu fungsinya buat mantau persepsi publik dan sebutan merek di internet. Terus mereka juga nyediain analisis volume diskusi, analisis sentimen, dan deteksi influencer. Terus ada Buffer. Di Buffer itu buat penjadwalan konten dengan kalender visual. Terus ada Sprout Social. Jadi Sprout Social itu buat engagement untuk memonitor dan merespon interaksi pelanggan. Terus ada Hotsuite. Hotsuite itu adalah post scheduling untuk menghemat waktu publikasi. Ada HubSpot juga. HubSpot itu buat ada contact management buat nyimpen data pelanggan secara terpusat. Jadi itu semua platform ini tuh dirancang buat mempermudah pengelolaan media sosial dan interaksi dengan audiens dengan keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan penggunanya. Oke, boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, thank you. Tadi ada ada Iqbal, Nabil, Hakim ya, Septian. Tadi Bardan ada nggak ya? Ada Ibu. Ada ya. Oke, lengkap ya berarti ya. Sore ini mau tanya, Iqbal ini cewek cowok? Bal ditanya Bal. Laki-laki, Bu. Laki-laki ya. Nggak salah tadi kok gambarnya sweet ini banget gitu ya. Sweet banget. Oke, tadi saya lihat ada beberapa sama seperti pekan lalu ya, kalau teman-teman masih ingat, untuk eh, platform penjadwalan, tetapi tadi ada yang beda, dua yang beda kalau yang saya cermati dari presentasi hari ini. Tadi ada eh, Brand24 kalau nggak salah, sama Bas semua ya. Eh,
Basumo ya kemarin sudah juga dibahas. Yang lain-lain yang berarti kita coba bahas di brand 24 ini. Kalau dia khususnya kan kalau tadi sudah dijelaskan kita lihat dia untuk mantau percakapan real ya. Jadi untuk percakapannya tuh lebih spesifik ke situ. Dia menganalisis sentimen katanya apa sih maksudnya supaya oh iya tahu oh ada yang komen negatif, komen positif, terus kira-kira mereka responnya apa sih dengan produk kita gitu. Terus kalau laporan terperinci sama ya seperti yang lain. Ya bedanya dia lebih ke itu tadi pemantauan percakapan real time. Terus dan itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, gratisnya itu dicoba biasanya 14 hari tuh. Kalau brand 24. Jadi setelah 14 hari kalian harus bayar kalau mau pakai gitu ya. Jadi ibaratnya coba-coba dulu, bagus nggak? Oh, ternyata enak. Ya sudah gitu akhirnya dilanjut gitu ya. Kalau untuk Basumo tadi, kalau di brand 24 kan dia eh reputasi online-nya memantau percakapan lah ya pokoknya intinya ya. Kalau yang lain-lain kan ada yang spesifik ke penjadwalan, spesifik ke apa gitu ya. Nah, kalau Basumo ini dia lebih ke analisis konten ya. Jadi kontennya lagi tren, populer, apa, bagaimana gitu. Dia strategi Basumo itu lebih ke analisis kontennya. Kalau untuk fitur-fitur tadi ya udah dijelaskan juga jadi ada dia lebih kalau si Trend 24 ini karena dia real time dia lebih kalau karena dia percakapan dia lebih mengedepankan kata kunci. Jadi kata kunci apa sih yang kira-kira sedang trending misalnya atau yang kira-kira apa dipercakapkan banyak orang gitu ya. Terus mengidentifikasi influencer juga tadi sebutannya disebut. Terus kalau laporan analitik itu mirip-mirip sama yang lain. Nah, kalau Basumo ini dia fokus konten terus juga dia konten yang lagi tren gitu, konten populer apa gitu. Jadi dia tidak di kata kunci tetapi di konten ya, konten yang lagi populer apa, lagi trending apa, terus apa dengan juga kata kunci sudah pasti ya karena memang apa tapi dia lebih ke bukan ke percakapan tetapi ke kontennya. Terus juga kalau untuk berbayar, kalau ini sih ya tadi ya dia berbayar setelah kalau Basumo itu dia sebenarnya eh, nawarin paket berbayar tapi dia ada jenjangnya gitu. Misalnya jumlah pencarian, jumlah laporan berapa banyak, nah segitulah yang kita harus bayar. Jadi berdasarkan itu, dia bisa kita mau pakai gratis kalau pakai Basumo itu, tapi kalau nggak salah terbatasannya 3 atau 4 atau 5 pencarian gitu per bulan. Jadi kalau kita mau menganalisis lagi atau mencari lagi, kita mau pakai Basumo lagi ya nanti nunggu bulan depan gitu ya kelamaan ya. Jadi dia lebih apa ya sudah kalau memang beneran mau pakai Basumo ya udah kita bayar aja. Itu sih paling untuk ininya, untuk tambahannya. Yang lain-lain mirip sama ya. eh Persis, tapi ini kayaknya lebih bagus dari yang kemarin sudah dipresentasikan di kelompok yang lain. Thank you untuk semuanya atas partisipasinya, udah bikin makalah dan menjelaskan secara detail dan dengan bahasa kalian. Mudah-mudahan lain waktu nanti kita coba menganalisa lebih ini ya. Jadi kalau misalnya pakai IG, pakai Facebook kita buka satu-satu ya cara ngiklannya seperti apa. Kalau tadi terkait dengan paid, promote, berbayar, berbayar itu seperti apa, bukanya seperti apa gitu.
itu nanti kita akan coba. Ini kebetulan saya di jalan dan masih nyetir, jadi ini ya apa namanya yang bisa saya sampaikan mungkin terbatas. Oke, mungkin teman-teman ada yang kemarin nggak masuk atau mau bertanya, mungkin masih bisa satu pertanyaan untuk kelompok 2. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu. Masih, Bu. Iya, oke. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, satu pertanyaan. Kita sampai 9.50 ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup saja kalau begitu. Jika nggak ada pertanyaan, bisa kita tutup aja, Bu. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you sekali lagi untuk all presentation hari ini. Appreciate untuk semua. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam. semuanya. Izin live. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Makasih Bu.